diberikan sehingga ketika beliau ngajar para muridnya sama terus Pak. Ketika kita dalam kitab ini Allahu yaumal qiyamah bilijamin min narin. Kami baca terjemah dari baca. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harta yang sedikit. Amatlah buruk tukaran yang mereka terima. Quran Surah Ali Imran ayat 187. Dan terjemah dari hadis yang kami baca, barang siapa ditanya tentang ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka Allah akan memasangkan pada orang itu tali kendali dari api pada hari kiamat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi adalah peringatan untuk kita semua umat Islam, dan dalam beberapa tafsir dijelaskan bahwa ini ayat tentang peringatan untuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka menyembunyikan kebenaran. Salah satunya adalah akan diberikan Siti Sarah kepada Nabi Ibrahim untuk dinikah. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita menyembunyikan kebenaran, kalau tadi pedagang dia menyembunyikan kebenaran angka, kalau kita bertetangga dia menyembunyikan hak-hak kita, ya walaupun dengan suara tuntunan. Jadi misalkan ada seorang imam mazhab yang ketika dia ngajar, dia selalu merasa murid-muridnya, setiap dia mengajar selalu tetangganya itu melakukan kebiasaan memukul benda-benda, sehingga ketika beliau ngajar para muridnya merasa tidak konsentrasi karena ada suara berisik tersebut. Kalau kata imam mazhab tersebut, biarkan saja, dia tetanggaku. Ini luar biasa ya Pak. Jadi
tahapan orang-orang yang imannya sudah bagus, sudah sempurna. Ketika ada orang yang menyakiti, dia mengatakan tidak apa-apa, itu tetangga. Tetapi kan waktu terus berjalan. Yang tadi tetangganya suka jahat, masuk penjara, dan yang melepaskannya adalah tetangga yang sering dizolimi. Akhirnya apa? Karena merasa tidak pernah diganggu, dan dia datang juga ingin membebaskan bahwa dia adalah tetangganya. Akhirnya tetangga tersebut ikut ngaji, Pak. Jadi Bapak kalau mau punya tetangga yang baik, kita tunggu dulu. Tunggu dia kena musibah, baru kita datangi. Jangan sampai kita kasih musibah. Kalau rumah itu di mana? Biasanya siklus kehidupan kita itu gimana? Terus tiba-tiba kita pulang jam 12, Pak. Takutan udah hilang. Takutan udah hilang. Harusnya belum dilawan, Pak. Orang itu. Takutan udah hilang. Harusnya belum dilawan, Pak. Orang itu. Takutan udah hilang. Harusnya belum dilawan, Pak. Orang itu. Ditanya lagi, emang kerjaan apa di kantor? Mulai bohong lagi, Pak. Udah bohong pulang kantor jam berapa? Udah bohong kerjaan apa yang dikerjain? Nah, tambah terus, Pak. Ketika kita menutupi kebenaran, kita sumpal dengan kesalahan-kesalahan, maka itu menjadi dosa jariah buat diri kita masing-masing. Terbuka saja, kasih tahu saja. Oh, jam 12 malam pulang karena ke rumah ibu pengen didatengin, cerita aja sama istri kita. Terbuka saja. Kadang-kadang kita menutupi kebenaran karena sesuatu yang sementara. Sesuatu yang sementara. Kita menutupi sesuatu yang sementara. Jangan sampai. Itu yang pertama. Jangan kita memiliki pengetahuan kita tutupi. Terbuka saja. Maka akan menghasilkan sifat jujur bagi diri kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini bahwa kehidupan itu harus selalu dijaga dengan selalu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi kita harus menjaga dengan kebenaran. Jangan pernah kebenaran. Jangan pernah menyimpan ilmu yang kita miliki. Sehingga apa? Nanti yang kita dapatkan adalah ketenangan. Ya, jadi kita harus menjaga dengan rukun itu damai. Yang pokoknya kita cari itu orientasi hidup kita ini adalah tenang. Jadi kalau yang kita ada 10 itu macam-macam ya, ketika semuanya terurai, diselesaikan dengan rapi, itu akan ada ketenangan. Senyum mulai senyumnya, orang yang suka senyum itu seolah harus buka di kita. Ketika kita mempunyai ilmu yang sangat baik, lalu masih ada yang selesai. Yang harus kita lakukan ketika kita memiliki beban kehidupan, selesaikan persoalan yang paling berat. Ketika itu guru
Masalah perut kan yang biasa dibahas. Kenapa berantem masalah itu? Maka Rasulullah solusinya adalah Rasulullah lebih banyak berpuasa. Ekonomi kan masalah perut, masalah yang masuk di dalam tubuh kita. Jika Rasulullah sholat itu didengar